Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agak dulu. Ya, ketemu lagi sama saya. Semoga nggak bosan karena masih ada sekitar 24 pertemuan lagi sama saya. Untuk yang teori, yang praktikumnya masih ada sekitar 13 pertemuan dengan saya. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap cuci tangan dengan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pewarnaan bakteri. Ini juga nantinya akan kita praktikumkan. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah nantinya setelah pertemuan ini kalian bisa menjelaskan tentang klasifikasi pewarnaan, setelah itu juga macam-macam pewarnaan, sama aplikasi pewarnaan di bidang farmasi itu untuk apa bisa kalian jelaskan dengan baik. Kita bahas tentang pewarnaan. Ini saya salah di sini. Gimana ya? Ada di sini aja deh. Maaf. Pewarnaan merupakan suatu teknik untuk mempelajari morfologi. Ingat, morfologi itu artinya bentuk dengan cara pemberian zat warna kepada sel bakteri. Jadi intinya pewarnaan itu dia teknik. Tekniknya untuk apa? Pewarnaan ini adalah untuk mempelajari morfologi atau bentukan bakteri. Kita reminder lagi, kalau kita fokusnya ke bakteri, morfologi bakteri kemarin ada 4, ada yang bentuk fokus, kemudian basil, kemudian ada yang spiral, sama vibrio. Kemudian bagian-bagian sel pada bakteri ini dapat diamati karena ada beberapa bagian sel, biasanya dinding sel ya, yang dapat menyerap zat warna. Sehingga dinding sel ini misalnya keserap zat warnanya, akhirnya kebentuk nih, oh ini basil, oh ini fokus, seperti itu. Yang berbeda oleh masing-masing dari bagian sel tadi. Seperti contohnya adalah sitoplasma. Sitoplasma ini pada dasarnya adalah transparan, sehingga sulit untuk dilihat dengan mikroskop, baik itu tanpa pewarnaan atau pengecatan. Nah, untuk bisa dilihat kita butuh yang namanya pewarnaan itu tadi. Selanjutnya klasifikasi dari pewarnaan. Jadi pewarnaan bakteri itu sebenarnya ada banyak sekali. Kemudian kalau kita klasifikasikan itu ada 3. Yang pertama adalah pewarnaan untuk melihat morfologi. Morfologi ini lebih ke ukuran dan bentuk. Nanti ada yang namanya pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Insya Allahnya nanti pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif ini akan kita praktikumkan. Setelah itu ada pewarnaan diferensial. Kalau diferensial ini nanti kita melihat komposisi dari dinding sel. Maaf ya, ini saya typo lagi, ini bukan pewarnaan Fram, tapi adalah pewarnaan gram. Jadi fungsinya pewarnaan gram ini nanti kita bisa lihat bakteri mana yang termasuk gram positif dan bakteri mana yang termasuk gram negatif. Kemudian juga ada pewarnaan asam, tahan asam, cuman ini belum bisa kita praktikumkan, jadi yang kita praktikumkan cuma pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, sama pewarnaan gram. Selanjutnya juga ada pewarnaan struktural atau struktur sel atau yang pewarnaan khusus, yaitu kita mewarnai endospora, mewarnai kapsul, sama mewarnai dari flagel. Nah ini lebih ke khusus lagi, tidak kita praktikumkan, jadi mungkin bisa untuk tugas ya, bukan tugas sih, lebih ke bahan diskusi aja. Nanti bisa kalian cari pewarnaan asam, endospora, kapsul, sama flagel, itu dia nanti zat warnanya apa, sama hasilnya bagaimana. Kalian coba cari gambarnya, nanti kita bahas di sesi diskusi. Selanjutnya, ini contoh pewarnaan sederhana. Fungsinya untuk apa pewarnaan sederhana ini? Untuk membedakan bentuk, ukuran, dan susunan sel dari bakteri. Prinsipnya, zat warna akan mewarnai permukaan dari sel bakteri karena sel bakteri ini mengandung kromogen yang positif. Nah, ini kalau negatif kita kasih warna, akhirnya jadi warna seperti ini. Namanya juga pewarnaan sederhana, jadi dia cuma pakai satu zat warna. Zat warnanya itu apa? Ada methylene blue, nanti hasilnya warnanya blue berarti biru. Safranin sama kristal violet ini hasilnya adalah ungu. Ini metode kerjanya, mungkin besok akan saya jelaskan juga waktu kita akan praktikum. Jadi pertama kita bersihkan objek gelas. Ini objek gelas, dibersihkan dengan alkohol, tujuannya juga untuk sterilisasi atau membunuh bakteri yang ada di objek gelasnya ini. Kemudian difiksasi di atas bunsen. Fiksasi itu kayak dilewatkan di atas bunsen seperti ini. Ini api dari bunsen ini dilewatkan, namanya fiksasi, tujuannya sama untuk sterilisasi. Kemudian untuk ambil bakteri kita pakai yang namanya jarum ose. Ini jarum ose.
Pijarkan jarum ose di atas bunsen, tujuannya sama untuk membunuh bakteri yang ada di ose tadi. Celupkan ke dalam aquades, kita kasih aquades. Kemudian jadi ose itu habis dipakai, itu harus dilewatin di atas bunsen, tujuannya untuk sterilisasi. Setelah itu jarum ose dibuat ambil bakteri dari media, kemudian diratakan di atas objek gelas. Ini bakterinya sudah di objek gelas, kemudian ditetesin dari zat warna. Bisa 1-2 tetes, zat warnanya apa? Contohnya ada 3 tadi, safranin, kristal violet, sama methylene blue. Kemudian dikeringkan selama 1 menit. Kalau sudah, setelah itu kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini yang zat warnanya methylene blue ya. Tujuannya adalah melihat bentuk dari atau morfologi. Ini bisa dilihat, kasarnya itu seperti ini. Kalau kita perbesar lagi, ini strain E. coli, jadi dia seperti basil ya. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan negatif. Negatif juga sama, tujuannya untuk morfologi dan susunan sel bakteri yang tidak tahan panas. Jadi tujuannya lebih ke untuk menentukan dari ukuran sel. Kemudian prinsipnya pewarna asam akan mewarnai latar belakang. Jadi kayak kita foto, kalau misalnya background-nya gelap, kan kita bisa kelihatan ya wajahnya seperti apa. Nah, ini hampir seperti itu. Jadi warnanya dibikin gelap latar belakangnya, nanti kita bisa kelihatan bentuknya dari si bakteri. Ini zat warnanya, tinta Cina, Congo Red, ini warnanya nanti hasilnya kayak merah ke oranye. Kemudian larutan indigrosin ini gelap, asam pikret juga gelap, eosin juga gelap nanti hasilnya. Ini metodenya, beda sama yang sederhana tadi. Kalau sederhana tadi kan dari jarum ose kita taruh di atas objek gelas. Kalau ini enggak, jadi hampir seperti kalian mau bikin hapusan darah. Udah pernah atau belum? Belum. Biasanya kalau kita bikin hapusan, itu intinya kita kasih satu di ujung, kemudian kita tarik dari objek gelas lain, dari atasnya kita tarik ke kanan, terus diratakan ke belakang. Ini bikin hapusan tuh seperti ini. Jelasnya mungkin besok waktu kita praktikum ya, jadi lebih seperti ini. Kalau misalnya seperti ini kan masih awang-awang. Intinya biasanya kita kasih satu tetes di ujung, kemudian kita slide pakai objek gelas yang lain di atasnya. Selanjutnya ada pewarnaan negatif hasilnya. Jadi hasilnya tuh, nah ini dia kan mewarnai latar belakangnya. Ini latar belakangnya jadi gelap, kemudian pakai nigrosin. Nah ini pakai Congo Red. Jadi kelihatan kan morfologi atau bentuknya, ini juga bentukan basil ya. Selanjutnya ada pewarnaan gram. Gram ini untuk menentukan apakah bakteri itu termasuk gram positif atau gram negatif. Ini sudah bukan pewarnaan yang sederhana ya, ini sudah diferensial. Prinsipnya, zat warna akan berikatan dengan peptidoglikan. Oke, boleh kalian cari peptidoglikan ini apa. Nanti kita bahas di diskusinya. Dan lapisan lemak pada dinding bakteri. Gram positif itu lemaknya biasanya sedikit, sehingga kalau kita kasih kristal violet, dia sedikit luntur, hasil akhirnya tuh ungu. Kalau gram negatif, hasil akhirnya biasanya merah muda. Kalau ini sudah pewarnaan diferensial, zat warnanya sudah ada 2. Ada zat warna primer, yaitu kristal violet, atau bisa yang ini, sama zat warna yang sekunder atau zat warna kedua. Jadi biasanya kalau ini agak ribet ya, dari setelah kita kasih zat warna pertama, kita cuci, kemudian kita kasih zat warna yang kedua, mana yang diserap. Kalau yang diserap adalah zat warna pertama, berarti dia gram positif, insya Allahnya. Kalau yang diserap zat warna kedua, berarti dia gram negatif. Ini nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya lagi waktu kita praktikum saja ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini yang pewarnaan pertama, jadi yang pewarnaan kedua dia tidak diserap, jadi termasuk dia gram positif. Kalau yang pewarna kedua yang diserap, dia termasuk gram negatif. Selanjutnya ada pewarnaan tahan asam. Ini yang tadi saya minta tolong kalian cari contoh gambarnya. Prinsipnya sama ya, tahan asam mampu menahan zat warna karbonfusin atau merah. Ini caranya. Nah, ini sudah saya kasih contoh pewarnaan tahan asam, cuman saya tetap minta kalian untuk nyari pewarnaan tahan asam ini pewarnanya apa. Di sini kan saya tulisnya di sini adalah contohnya ada karbonfusin atau methylene blue. Nah, kalian juga cari pewarnanya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Ini saya kasih contoh referensinya aja, coba kalian cari.